masalah baca zikir, wirid atau baca Al-Quran. Caranya bagusnya seperti apa? Nomor satu, kalau baca Al-Quran jangan sampai melakukan yang diharamkan. Ya, orang yang baca Al-Quran itu tidak boleh dalam keadaan junub, tidak boleh dalam keadaan haid. Jadi orang haid atau junub tidak boleh baca Al-Quran. Kita mulai dari situ dulu ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya kesucian, artinya tidak punya wudhu dan dalam keadaan tidak suci, tidak boleh memegang mushaf, menyentuh mushaf nggak boleh, megang mushaf nggak boleh. Jadi kalau memang pengen baca Al-Quran tapi nggak punya wudhu, tidak haid, tidak junub, tapi nggak punya wudhu, mau baca Al-Quran, ya mushafnya jangan disentuh. Kalau toh baca mushaf, mushafnya jangan disentuh. Nanti kalau mau balikkan halaman minta tolong sama orang, tolong nih dibalikkan nih halaman seterusnya, misal begitu ya, nggak menyentuh mushafnya. Jadi jangan sampai melakukan yang haram. Kemudian yang ketiga, jangan meletakkan mushaf di lantai, di bawah, di lantai, lebih rendah dari paha kita, di tempat yang biasa diinjak-injak manusia, karena itu sangat tidak beradab kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang penting sekali ini, ketika emang mau baca Al-Quran, hati harus menyadari ini membaca kalamullah. Jadi nggak ada yang lebih penting dari itu. Jangan ngomong begini, saya mau baca Al-Quran, nanti kalau telepon masuk saya mau terima. Berarti kita menganggap telepon lebih penting daripada baca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Saya mau baca Al-Quran, telepon masuk ya nanti setelah baca Al-Quran. Itu ada satu ulama di Yaman sana, di Hadramut, dan beliau seorang pebisnis juga. Kebetulan dapat berita kalau barang dagangan yang beliau pesan dari luar negeri itu kemungkinan besar dirampok. Kontainernya dulu kan naik onta ya, dirampok. Karena sampai hari ini barangnya nggak datang-datang gitu. Maka ketika beliau lagi baca Al-Quran di antara maghrib dan isya di masjid, anaknya masuk masjid untuk ngasih tahu ayahnya di waktu ayahnya lagi baca Al-Quran, ayah, alhamdulillah itu barang kita tidak dirampok. Memang ada kendala dalam pengiriman, datangnya terlambat. Jadi ontanya lagi agak ngambek gitu ya, nggak mau jalan, sehingga terlambat pengirimannya saja. Ini udah nyampe semua, sekian kontainer kalau bahasa sekarang, itu selamat, nggak ada masalah apa-apa. Ayahnya ngomong, kamu menghentikan saya baca Al-Quran hanya untuk urusan dunia ini. Keluar dari masjid ini, semua harta yang dibawa onta-onta tadi bagikan kepada muslimin dan muslimat. Serupiah pun, sepeser pun saya tidak mau memiliki harta yang menyebabkan engkau menghentikan saya baca Al-Quran. Kemudian anaknya dihukum. Karena engkau tidak punya adab terhadap Al-Quran, maka mulai hari ini kamu tidak boleh ketemu ayah selama 1 tahun. Kamu ayah titipkan di pondok pesantren di luar kota sana. Beda dengan kita lagi ngaji, wah anaknya datang, ayah, alhamdulillah, ini ada yang transfer 10 juta, oh masya Allah anak soleh, cuma 10 juta, Qurannya disingkirkan, ngobrol duit nih sama anak. Nah ini bedanya adab ya, adabnya orang-orang soleh dengan adab kita pada kalamullah. Kalau kita udah ngaji itu pokoknya yang lain nggak ada, yang ada ya kalamullah, Al-Quran itu harus bisa kita taruh di hati kita. Ini kadang yang menyedihkan itu Al-Qurannya jadi seperti apa gitu ya, yang lain jadi Al-Quran jadi seperti suatu yang dianggap apa gitu, nggak punya nilai gitu, nggak berharga, sehingga bisa disisipin yang lain. Kita lagi ngobrol sama orang disisipin kan kayak marah, saya lagi ngobrol, jangan kamu ganggu, nanti kalau saya selesai baru kamu bicara sama saya.
Ngobrol sama orang begitu kan, nggak mau diganggu. Saya lagi bicara, jangan tegur-tegur dulu. Nanti ya, tahu adab. Saya lagi ngobrol. Nak, tahu adab. Nah, nih, lihat nih, bapak lagi ngobrol sama ibu. Jangan disela-sela, panggil-panggil. Nanti tunggu bapak ibu selesai, baru kamu ngobrol. Sama orang kita lagi ngobrol, nggak mau diganggu. Nah, kita ini baca kalamullah, kok justru kita cari gangguan kan? Ya na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian hendaknya ya walaupun tidak menyentuh mushaf, hendaknya dalam keadaan suci, berwudu. Walaupun tidak menyentuh mushaf, kalau nyentuh wajib wudu. Kalau nggak menyentuh mushaf kan nggak wajib wudu, nggak menyentuh kok. Ya, tapi hendaknya dalam keadaan suci, bersih ya dengan berwudu, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian setelah semua itu tadi, membacanya dengan kaidah yang benar, tajwidnya. Ya, tajwidnya yang benar. Nah, muncul pertanyaan, kalau bacanya cepat gimana? Kalau bacanya pelan gimana? Masalahnya bukan cepat atau pelan, masalahnya benar atau salah. Kadang bacanya pelan tapi salah semua. Ya, bacanya pelan tapi salah semua. Ada yang bacanya cepat tapi benar. Ya, ada orang itu yang kita kira dia bacanya cepat, padahal dia bacanya biasa-biasa saja. Ya, kitanya aja yang kelambatan, dianya sebetulnya nggak cepat, kitanya yang kelambatan. Kalau kita di jalan itu, kadang kita merasa, itu orang kok kebut banget ya. Sebetulnya orang itu nggak kebut, cuman kamunya aja yang kepelanan. Ya, kamu jalannya cuma 10 km per jam, ada orang jalan 50, kamu kira kebut, padahal dia jalannya biasa-biasa saja gitu. Nah, bukan masalah cepat atau lambat, yang paling penting itu masalah benar atau salah. Ya, benar atau salah. Nah, kemudian setelah itu, kalau ada orang yang bisa cepat, apakah bagus? Cepat selama itu tidak melanggar kaidah. Ya, tidak melanggar kaidah, maka ada suatu hal yang oke-oke saja, tidak ada masalah. Karena dia pengen 3 hari sekali khatam Al-Quran, mungkin dia pengen sehari sekali khatam Al-Quran, tidak ada masalah. Yang penting nggak melanggar kaidah yang benar dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau saya lambat gimana? Ya nggak ada masalah. Yang penting benar. Jangan sampai kita bacanya salah. Pelan-pelan, yang penting benar. Kan toh nanti nyampe juga khatam. Khatam. Pentingnya kita pengennya khatamnya tiap hari Habib. Tapi setahun nggak khatam ini. Bacanya lambat saya, nggak apa-apa. Kamu dapat pahala sesuai niatmu. Niatnya kan pengen tiap hari khatam. Kamu udah buktikan dengan istiqomah. Tiap hari baca Al-Quran. Walaupun kamu mampunya baru sedikit dan pelan-pelan. Maka Allah akan kasih pahala sesuai niatmu, semangatmu. Bukan yang sedang kamu lakukan. Nah, ini kurang lebih. Kemudian upayakan untuk paham artinya dan tafsirnya. Kalau kita paham isinya, maka kita akan bisa menghayatinya. Ya, bisa menghayatinya. Nah, kalau itu sudah semua dilakukan, maka 5 menit bersama Al-Quran itu akan indahnya luar biasa. Gak usah lama-lama, 5 menit bersama Al-Quran, tapi istiqomah. Maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa.